warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan suci. TV-mu dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan juga kesempatan yang masih diberikan kepada kita semuanya di pagi ini, tanggal 3 Desember 2024, bertepatan 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kita bersama-sama akan mengkaji kembali fatwa-fatwa Masjid Aceh yang ke-154 ya, bersama pembicara Dr. Samsul Hidayat, Magister Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali perjumpaan kajian fatwa-fatwa Masjid Aceh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan pagi ini kita akan membahas atau disampaikan tema tentang Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan manhaj salaf as-sabiqun al-awwalun. Mudah-mudahan tema ini semakin mengokohkan kita akan gerakan kita di Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan Dr. Samsul untuk bisa menyampaikan materi. Kemudian Bapak Ibu silakan menyimak dengan sebaik-baiknya, dan apabila ada hal yang perlu didiskusikan bisa nanti disampaikan melalui kolom chat atau bisa juga dengan present, supaya pembahasan ini lebih bermanfaat dan juga memberikan pemahaman yang tepat bagi warga Muhammadiyah Surakarta. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika, OMS, serta seluruh pemerhati atau pemirsa melalui jaringan TV Muhammadiyah dimanapun berada, dan juga live
streaming TV, channel TV Muhammadiyah dimanapun berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tarjih secara online. Pagi ini melanjutkan materi pertemuan Selasa yang lalu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas Ahlus Sunnah Muhammadiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Muhammadiyah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana tertuang di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah di HPT jilid 1. Di sana ada bab Kitabul Iman, ya, kitab tentang keimanan yang merupakan putusan muktamar tarjih yang pertama diselenggarakan di kota Surakarta bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-18 tahun 1929, di mana di dalam Muktamar tarjih pertama itu memutuskan tentang pedoman mengenai akidah dan keimanan warga Muhammadiyah. Nah, di dalam muqaddimah Kitabul Iman itu disebutkan bahwa Muhammadiyah itu di dalam memahami akidah dengan merujuk kepada aqidatus salaf, ya. Akidah yang diajarkan oleh generasi salaf, ya. Generasi salaf berarti generasi pendahulu, generasi awal Islam, ya. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqun berarti para pendahulu, al-awwalun yang pertama. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya. Dan pendalaman kajian ayat ini pernah dilakukan oleh sesepuh Muhammadiyah yang pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, pernah menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Ki Haji Jarnawi Hadikusumo. Ketika ketua umumnya Pak A.R. Fakhrudin, Pak Jarnawi pernah menjadi sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah, juga sekaligus pernah menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, beliau menulis buku yang waktu itu buku itu menjadi pegangan para mubalik Muhammadiyah. Tentu sekarang juga masih direkomendasi untuk menjadi pegangan para mubalik Muhammadiyah termasuk warga Muhammadiyah pada umumnya. Bukunya berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat. Nah, di dalam buku itu Pak Kiai Jarnawi Hadikusumo menjelaskan, ya, pertama adalah menjelaskan tadi ayat 100 surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 100 itu Allah menegaskan, Allah berfirman,
as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun, generasi pendahulu yang pertama, yaitu minal muhajirin wal ansor, dari kalangan kaum muhajirin. Kaum muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah menuju Madinah. Jadi sahabat-sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalani hijrah dari Madinah dari Mekah menuju Madinah. Itu muhajirin. Wal ansor, kaum ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Berarti ini adalah umumnya penduduk Madinah yang sudah menerima Islam, sudah beragama Islam, mereka memberikan bala bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah untuk diberikan ya mungkin tempat berdiam, tempat tinggal, bahkan ada juga yang disediakan istri bagi yang hijrah dari Mekah tidak membawa istri karena istrinya tidak mau ikut hijrah. Berarti enggak ikut hijrah, berarti dia tetap dalam atau dia mengingkari perintah Nabi untuk berhijrah. Nah, otomatis yang tidak ikut hijrah itu kalau dia menjadi istri, dia menjadi cerai dengan suaminya. Begitu juga yang menjadi suami yang nggak ikut hijrah, dia cerai dengan istrinya. Sehingga ketika sampai di di Madinah, kaum Ansor ini menyediakan baik tempat tinggal maupun obor rampe yang diperlukan. Jadi itu peristiwa hijrah itu kemudian melahirkan dua kelompok sahabat Rasulullah yang satu sama lain saling bahu-membahu, bantu-membantu, yaitu dari kalangan kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin tersebut. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah itu, para sahabat Ansor berebut untuk menyediakan tempat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu semangatnya kaum Ansor untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mempersilahkan, silahkan ke tempat kami, silahkan ke tempat kami, begitu ya. Begitu semangatnya mereka memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah supaya tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu, maka Rasulullah mengatakan, ya, saya menerima bantuan kalian semuanya. Tapi
saya akan menentukan di mana saya akan memilih tempat berdasarkan pilihan untaku ini. Di mana untaku ini berhenti, maka disitulah aku akan bertempat tinggal. Akhirnya unta itu berhenti di suatu tempat, dan disitulah kemudian Rasulullah memilih tempat itu. Ya mungkin itu tidak tahu tuh miliknya sahabat siapa gitu ya. Akhirnya itulah yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian tempat itu selanjutnya menjadi yang sekarang adalah Masjid Nabawi itu ya. Jadi itulah tempatnya, dan itulah bagaimana begitu akrabnya, begitu dekatnya hubungan antara kaum Muhajirin dan Ansor itu ya. Mereka sama-sama mentaati Rasulullah, sama-sama bahu-membahu, bantu-membantu. Itulah maka generasi awal Islam inilah yang digambarkan oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 itu merupakan generasi teladan ya, generasi teladan yang ya kita harus meneladani mereka di dalam berislam, berakidah, beribadah, berakhlak dan bermuamalah. Maka di situ as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi generasi yang perlu diikuti oleh umat Islam akhir zaman itu pertama adalah kaum muhajirin dan ansor, kemudian orang-orang sesudah mereka, orang-orang yang mengikuti mereka generasi sesudah muhajirin dan ansor itu. Maka disebutkan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan, mengikutinya dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, mengikuti akidahnya, keimanannya, ibadahnya, muamalahnya, dan akhlaknya. Maka kalau kita berceramah atau pidato atau khutbah itu, di antaranya kita mengucapkan setelah salawat kepada Nabi ya. Misalnya as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, tambah lagi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak hanya wa man tabi'ahu, tetapi wa man tabi'ahum. Kalau wa man tabi'ahu berarti hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita juga diperintahkan mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah minal muhajirin wal ansor, bahkan generasi sesudahnya, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu terutama. Maka kita kalau mengucapkan salawat itu, di samping wa ala alihi, pertama kepada Nabi, wa ala alihi kepada keluarganya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, kemudian waman tabi'ahum, bukan sekedar waman tabi'ahu, tapi waman tabi'ahum bi ihsanin. Di sana disebutkan dalam At-Taubah 100 itu waman tabi'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an.
generasi awal Islam yang mengikuti Rasulullah, Muhajirin dan Ansor, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in itu dalam mengikuti generasi-generasi sebelumnya dengan ihsan itu dengan baik, cermat, dan optimal di dalam mengikutinya. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Kemudian radhiyallahu anhum, mereka ridho terhadap apa yang mereka ikuti, waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi mengikuti Nabi, mengikuti sahabat-sahabat Nabi, mengikuti generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu dengan penuh keridhaan, kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun meridhoi mereka. Nah, keridhaan ini artinya mengikuti dengan tepat, berusaha mengikuti dengan benar dan tepat, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangkan. Kalau melebih-lebihkan berarti ada bid'ahnya, ada khurafatnya, kan begitu ya. Kalau mengurang-urangkan berarti ya ada termasuk khurafat juga, itu penyimpangan karena mengurangi hal-hal yang benar, yang baik, yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Quran dan As-Sunnah, dan juga apa-apa yang dicontohkan oleh generasi awal tadi, yaitu generasi As-Sabiqunal Awwal. Maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka orang yang mengikuti generasi awal tadi dengan sebaik-baiknya, dengan keridhaan kepada Allah dan Allah pun meridhai mereka, maka Allah akan sediakan kepada mereka jannatin, surga-surga, tajri tahtahal anhar. Kalau ayat yang lain biasanya tajri min tahtihal anhar. Ini tajri tahtahal anhar. Ya maknanya sih sama. Tapi mungkin ada titik tekan yang berbeda. Kalau tajri tahtahal anhar itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, berarti itu dekat gitu ya. Kalau min tahtihal anhar mungkin agak ada jarak, tapi tahtahal anhar ini dekat sekali. Karena kita dekat dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah dan Rasulullah, petunjuk-petunjuk generasi awal yang terbaik, yaitu generasi sahabat minal muhajirin wal ansor, dan juga generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka disebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Itu ayatnya seperti itu, surat At-Taubah ayat 100. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Jarnawi Hatikusumo, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat, kemudian beliau menjelaskan tokoh-tokoh yang memperjuangkan pemurnian dakwah, pemurnian ajaran Islam, agar umat Islam di dalam menjalankan agama ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari tadi bid'ah
dan khurafat. Maka beliau menyebutkan di situ judul bukunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat. Sehingga dengan begitu Muhammadiyah ini bisa supaya mengikuti petunjuk-petunjuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terhindar dari bid'ah dan khurafat. Itu sejalan dengan apa yang tertuang di dalam himpunan putusan tarjih yang tadi, putusan tentang akidah yang dibahas dan diputuskan dalam muktamar tarjih pertama bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah ke-18 tahun 1929 di Surakarta. Di sana memang tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dalam masalah akidah itu Muhammadiyah mengikuti generasi kelompok yang diselamatkan oleh Allah, yaitu fa'innal firqatan najiyah minas salaf. Nanti firqah yang najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan, selamat dari kekufuran, selamat dari bid'ah, selamat dari khurafat. Minas salaf, dari generasi salaf. Nah, ini tentang generasi salaf ini Rasulullah juga menjelaskan ya dalam sebuah hadisnya, khairun nasi qarni, khairun nasi qarni, khairun nasi qarni. Jadi Nabi mengucapkan itu sampai beberapa kali ya untuk menegaskan bahwa generasi yang terbaik adalah generasi yang bersama Nabi, hidup bersama Nabi. Tentu generasi para sahabat. Kalau dalam Quran tadi minal muhajirina wal ansor. Jadi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup 1 abad bersamaku. Baru kemudian beliau menyebutkan summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti mereka. Summal ladzina yalunahum, dan generasi yang berikutnya yang mengikuti mereka. Disebutkan summal ladzina yalunahum sampai 2 kali, berarti yang pertama adalah generasi tabi'in, yang berikutnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Yang pertama tadi tentu adalah generasi para sahabat. Di sahabat itu generasi yang beriman, berislam, bertemu dengan Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah. Artinya masanya sama, waktunya sama. Kalau generasi tabi'in itu adalah generasi yang tidak sempat ketemu Rasulullah, tidak mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah, tapi mereka hidup bersama para sahabat, bersama dengan generasi sahabat. Itu yang namanya tabi'in. Yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Tidak hidup bersama tabi'in, tapi mereka tidak hidup bersama sahabat, tapi mereka hidup bersama tabi'in, sehingga bimbingannya masih berkesinambungan. Ya. Sahabat dibimbing langsung oleh Nabi, tabi'in dibimbing langsung oleh sahabat, tabi'ut tabi'in dibimbing langsung oleh para tabi'in. Nah, itulah generasi salaf. Fa'innal firqata an-najiyah minas salaf. Nah, kemudian orang yang mengikuti pokok-pokok akidah yang benar, sebagaimana kemarin sudah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu dengan merujuk kepada himpunan putusan tarjih itu, pokok-pokok atau usulul aqaid itu
pusatnya ada di arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Nah, pokok-pokok akidah itu menjadi pegangan dari ahlul haqqi was sunnah. Ahlul haqqi was sunnah ini bukan nama golongan, ya. Tapi ahlul haqqi was sunnah itu kriteria-kriteria yang dipegangi oleh kaum muslimin, termasuk warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah mengupayakan untuk mengikuti kriteria itu, yaitu kriteria ahlul Quran. Ahlul Quran berarti orang-orang yang memiliki Al-Quran sekaligus mengkajinya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Jadi ahlul Quran ini bukan sekedar orang yang mendapatkan Al-Quran, tetapi berusaha memahami, kemudian mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Nah, di samping ahlul Quran, tapi juga was sunnah, ahlul haqqi was sunnah. Jadi mengkaji Al-Quran dan mengkaji sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menggerakkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan masyarakatnya, sesuai betul-betul dengan petunjuk Quran dan sunnah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul haqqi was sunnah. Nah, maka dengan demikian manhajus salaf itu seperti yang ditunjukkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi. Jadi itu juga salaf itu bukan nama satu kelompok. Misalnya ada kelompok tertentu yang menamakan dirinya kelompok aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Ya kita berhusnudzon saja orang yang menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian untuk memudahkan mereka menyebut diri mereka kelompok aswaja, ya kita berhusnudzon, dan mereka benar-benar berupaya untuk mengikuti petunjuk sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah jamaah kaum muslimin, ya. Yaitu sunnah generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ahlu sunnah wal jamaah, juga termasuk tentunya merujuk kepada Al-Quran. Ada juga yang menyebut kelompok salafi, ya. Sehingga ada yang memberikan nama, misalnya ada namanya Ustadz Agung Siswanto As-Salafi Al-Athari. Nah, itu maksudnya As-Salafi mengikuti manhaj salaf. Nah, itu memberi nama dirinya di belakang namanya dengan kata-kata As-Salafi Al-Athari, ya. Ada namanya misalnya Ustadz Azhar As-Salafi Al-Athari. Nah, gitu. Itu banyak kita temukan orang-orang yang memberi nama di belakangnya begitu. Ya, kita berhusnudzon saja bahwa mereka berupaya, berusaha untuk mengikuti manhajus salaf tadi. Tetapi kalau nama itu hanya sekedar klaim, ya, klaim yang diklaim dirinya adalah saya salafi, aku adalah kelompok salafi, tetapi malah pemahamannya, amalannya tidak mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah, hanya sebagai klaim saja, ya itu tidak tepat, ya. Nah, maka kita berhusnudzon saja kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang menisbahkan dirinya kepada
nama As-Salafi atau Aswaja, kita berhusnudzon, mudah-mudahan mereka itu membawa semangat ya, membawa semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran, dan juga mengikuti generasi salaf pada umumnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu. Ada gerakan-gerakan ya, tokoh-tokoh gerakan yang disebut oleh para pemimpin Muhammadiyah kita. Tadi yang pertama oleh Pak Djarnawi Hadikusumo ya. Kemudian kalau kita baca dari buku yang ditulis oleh Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang ini, dalam buku beliau yang berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Nanti bisa dibaca di halaman-halaman sekitar 60 sampai 100 ya. Itu menyebut tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh pemurnian, yaitu dimulai dari apa yang ulama yang sangat terkenal yang menjadi gerakan, ikon gerakan pemurnian Islam, akidah Islam, yang juga pernah disebut oleh sesepuh Muhammadiyah dari Aceh namanya Profesor Dr. K. Haji Abu Bakar Aceh. Itu tokoh utamanya adalah Ibnu Taimiyah. Yang kemarin juga sudah kita singgung, beliau menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, kemudian dalam beberapa buku, misalnya di bukunya Al-Farqu Bainal Firaq, ya. Al-Baghdadi, bukunya tadi Abu Bakar Aceh, bukunya MA Ahmad Hanafi MA, judulnya Teologi atau Ilmul Kalam, itu beliau menyebutkan bahwa gerakan Ibnu Taimiyah itu dulu-dulu sering disebut sebagai gerakan Muhyi Asaris Salaf. Muhyi berarti menghidupkan, asar berarti peninggalan-peninggalan salaf, generasi salaf. Jadi Ibnu Taimiyah disebut sebagai Muhyi Asaris Salaf. Nah, kalau Pak Haidar Nasir menyebutkan Ibnu Taimiyah sebagai mujaddid besar. Karena memang Ibnu Taimiyah ini di satu sisi pemikiran-pemikiran pemurnian terhadap akidah Islam dengan mengikuti akidah ibadah yang sangat komited terhadap as-sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian menjadi pendiri atau pelopor mazhab Hambali. Tapi sebenarnya Imam Ahmad bin Hambal ini lebih kepada menegakkan as-sunnah. Disebutkan juga muhyi sunnah. Karena setiap pandangan-pandangannya selalu merujuk kepada dalil dari as-sunnah. Dari as-sunnah. Nah, itu kalau Ibnu Taimiyah adalah mujaddid besar, karena pemikiran-pemikirannya sangat tajam, baik secara filosofis, ya, secara akademis, ya, maka beliau di samping dakwah praktis, tapi juga dakwah dalam bidang pemikiran, ya, dalam bidang pemikiran. Itulah Ibnu Taimiyah, misalnya dengan tadi akidah wasitiyah, yang saya belajar khusus akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah ini bersama Kiai Sahlan Rosidi, mantan Ketua PWM Jawa Tengah, sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, dan juga pernah menjadi Ketua Badan Pembina Harian UMS tahun 80-an. Kemudian juga tokoh yang disebut-sebut oleh para pemimpin Muhammadiyah dalam buku-bukunya, termasuk Kiai Djarnawi dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah Bid'ah dan Khurafat itu, di samping tokoh Ibnu Taimiyah juga tokoh Muhammad bin Abdul Wahab.
Nah, cuman di sini ada apa namanya bias ya dengan ketika Muhammad bin Abdul Wahab dihubungkan dengan Wahabi. Ada yang menyebut Wahabi itu ya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ada yang menyebut Wahabi itu saya bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu gerakan yang dipelopori oleh Abdul Wahab Rustum, yaitu abad-abad klasik itu sekitar abad kedua atau ya, sehingga Wahab Rustum ini sebenarnya kan penggerak paham Khawarij ya, penerus paham Khawarij. Tentu berbeda dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab yang mengikuti pola pikir Ibnu Taimiyah, tetapi Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak hanya pada tataran gerakan intelektual dengan menulis beberapa kitab ya. Kalau Ibnu Taimiyah kan banyak itu kitab-kitabnya ya. Ada Al-Fatawa, ada tafsir juga ada. Jadi itu gerakan intelektual yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdul Wahab ada karya-karya tertulisnya, tapi juga gerakan-gerakan nyata. Beliau berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud ya. Hingga berdirinya negara Saudi itu paham agamanya banyak diwarnai oleh pemahaman pemurnian oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kemudian disebut Wahabi. Tapi itu kan di situ ada bias ya, Wahabi yang mana? Nah, sehingga saya pernah mendapatkan penjelasan dari murid-murid cucu murid Muhammad bin Abdul Wahab, antaranya muridnya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ada Dr. Abdurrahman Al-Qasas, ada Dr. Muhammad Ali Sahibani, baik itu ada yang dari Riyadh maupun dari Qasim ya. Beliau menjelaskan sebenarnya yang tepat bukan Wahabi. Nama gerakan pemurnian dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan Wahabi. Karena Wahabi itu nama orang tuanya. Nama beliaunya adalah Muhammad. Harusnya namanya Muhammadiyah loh dia. Tapi sebenarnya nama yang pernah dimunculkan seperti di dalam bukunya Pak Rasyad Soleh dan Husnan Yusuf serta Mustafa Kamal Pasha, studi kemuhammadian itu gerakan yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab namanya gerakan muwahhidun, bergerakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penjelasannya sangat panjang teman-teman kalau. Jadi intinya di situ Muhammadiyah sebagai mata rantai dari gerakan pemurnian yang kemudian juga sekaligus gerakan pembaharuan, karena Ibnu Taimiyah itu di samping pemurnian secara praktek keagamaan, tapi juga beliau mengembangkan pemikiran Islam ya, yang membawa kepada benih-benih pembaharuan di abad ke 13-14 ya, yang kemudian dilanjutkan nanti oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, yang ini juga banyak diikuti oleh Muhammadiyah. Bahkan konon Kiai Dahlan ketika bermukim di Mekah beberapa tahun sempat bertemu dengan Muhammad Rashid Ridho. Nah, Rashid Ridho ini juga mengembangkan dakwah pemurnian atau dakwah salafiyah, tapi juga sekaligus pembaharuan karena dipengaruhi oleh gurunya Muhammad Abduh dan juga gurunya lagi Jamaluddin Al-Afghani. Sehingga kalau di dalam bukunya Pak Djarnawi Hadikusumo yang berjudul Aliran Pembaharuan Islam yang memiliki pengaruh kepada pemikiran dan gerakan Kiai Dahlan itu
ada Abduh, ada Al-Afghani, ada Rashid Ridho. Muhammad bin Abdul Wahab tidak disebutkan. Tetapi dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah Bid'ah dan Khurafat, beliau menyebut peran Muhammad bin Abdul Wahab dalam pemurnian akidah, ibadah, dan kemudian dalam memahami dan mengamalkan agama. Inilah saya kira ya belum selesai juga karena materinya sangat luas ya. Tentang Muhammad dan Ahlus Sunnah dan manhajus salaf ini sangat luas sehingga kita tidak bisa menyelesaikan secara cepat dari materi pada pagi hari ini, meskipun ini merupakan lanjutan dari materi pada hari Selasa yang lalu. Mungkin saya cukupkan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di chat itu mungkin bisa di. Baik, terima kasih Ustaz Abdul. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanya bisa resen. Kalau belum ada, ini ada 2 pertanyaan atau pernyataan ini. Adakah Bapak Ibu yang ingin tanya langsung? Saya Pak, Monggo, dari Pak siapa? Disebutkan namanya. Ya, singkat saya Pak. da- saya dari saya Fakhri Taufik Al-Hakim, izin bertanya Pak. Ini mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj salaf. Ini kalau dari ini saya baru menemukan satu pengetahuan baru namanya ilmu tasawuf. Nah, di Muhammadiyah ini menurut apa sih pandangan Muhammadiyah terhadap tasawuf ini? Dan apakah ini ilmu sesat apa gimana? Kalau tasawuf itu ibaratnya menyatukan diri pada Allah tapi bukan berarti sesat. Jadi apa yang kita lakukan, kegiatan kita itu semata-mata itu hanya karena Allah. Jadi menganggap semua ini ibadah, bukan hanya sholat aja, tapi diniatkan semuanya dalam bentuk ibadah. Dan bagaimana si pandangan dan cara Muhammadiyah dalam bertasawuf? Sekian. Ya, terima kasih. Tasawuf itu kalau kita baca tokoh Muhammadiyah yang mendalami dan menulis tentang tasawuf itu ada namanya Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah pernah menjadi pimpinan pusat di tahun 70-80 ya. Kemudian beliau juga merintis dakwah Muhammadiyah di beberapa kota di Indonesia. Ya. Beliau kan aslinya dari Minangkabau, yaitu daerah Maninjau. Jadi kalau kita ke Danau Maninjau, nanti akan ketemu kampungnya Buya Hamka, dan kita ketemu di sana makam dari ayahnya Buya Hamka, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, yang disebut juga dipanggil juga Haji Rasul. Itu ayahnya beliau, karena kalau Buya Hamka itu makamnya ada di Jakarta. Nah, Buya Hamka menulis ada 2 buku. Yang pertama, Tasawuf Pemurnian dan Pengembangannya. Yang kedua, Tasawuf Modern. Nah, tasawuf modern itu adalah beliau menuliskan di situ yaitu bagaimana umat Islam itu mensucikan jiwa. Tadhirul qalbi wa tazkiyatun nafas, ya, mensucikan jiwa dan membersihkan hati dengan praktek-praktek ibadah yang sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi ibadahnya ibadah yang masyru', ibadah-ibadahnya yang memiliki dasar dalil yang kuat, tidak mengada-ada, membuat tata cara ibadah sendiri. Nah, itu tasawuf versi Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi kita memperkuat ibadah kita
kedekatan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, untuk membersihkan jiwa, mensucikan hati kita, supaya kita kemudian melahirkan akhlak yang mulia. Itu tasawuf versi Muhammad. Jadi tasawufnya berdimensi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, amalannya amalan sesuai dengan petunjuk Quran, Sunnah. Itu nanti bisa dibaca itu tasawuf modernnya Buya Hamka. Di tasawuf modern itu diceritakan juga bagaimana Buya Hamka waktu itu difitnah oleh kelompok komunis ya, yang menuduh Buya Hamka akan melakukan gerakan pemberontakan atau bugot kepada pemerintah Bung Karno, ya. Sehingga beliau sempat dipenjara, disetrum dan macam-macam. Nah, di situ diceritakan Buya Hamka meminta kepada putranya Pak Rusdi Hamka agar dibawakan kitab tasawuf modern yang beliau tulis. Beliau ingin membaca. Nah, ketika beliau membaca apa yang beliau tulis sendiri, beliau berkomentar, Hamka sedang menasihati Hamka. Itu tasawuf modernnya Buya Hamka. Yang kedua, tasawuf pemurnian dan perkembangannya. Perkembangan dan pemurniannya. Tasawuf menurut Buya Hamka dalam sejarah perkembangannya memang tidak luput dari pengaruh-pengaruh spiritualisme dari agama-agama di luar Islam. Ya. Mungkin spiritualisme di Hindu, spiritualisme di Buddha, spiritualisme agama-agama Persia dan sebagainya, sehingga di dalam tasawuf ada tasawuf namanya wahdatul wujud misalnya. Yang pertama itu sebelum wahdatul wujud, khulul dulu, khulul, kemudian ittihad sampai pusat akhirnya wahdatul wujud. Khulul itu Tuhan bertempat di badan-badan jasad-jasad makhluknya. Ya mungkin istilahnya apa, nitis atau apa kan gitu kan. Nah, kemudian setelah khulul, kemudian meningkat kepada ittihad, menyatu. Hamba menyatu dengan Tuhan. Dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti. Nah, puncaknya wahdatul wujud, bentuk yang satu antara Tuhan dan hamba dan makhluknya. Sehingga dulu ada tokoh tasawuf Jawa, Islam Jawa, namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dulunya barisan wali-wali dalam Wali Songo itu. Dan dia yang ke-10. Nah, tapi beliau ini mengikuti paham tadi, wahdatul wujud, ittihad dan wahdatul wujud dari gerakan tasawuf tertentu. Nah, terutama yang beliau ikuti adalah Al-Halaj ya. Namanya tokoh Al-Halaj itu memahami, memandang bahwa dalam tingkatan tertentu orang bernyatu dan menyatu dan betul-betul menjadi satu wujud dengan Tuhan. Kalau sudah satu wujud dengan Tuhan, ya otomatis tidak perlu lagi beribadah dengan Tuhan. Sehingga di dalam tasawuf itu ada tingkat terendah namanya syariat, meningkat lebih tinggi namanya ma'rifat, tertinggi namanya hakikat. Nah, kalau sudah sampai kepada hakikat, ya sudah, nggak perlu menjalankan syariat lagi. Itu adalah paham tasawuf yang dalam tanda petik sesat, sehingga Imam Al-Ghazali pernah menulis buku namanya Al-Munqidhu Minad Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Beliau ingin mengembalikan kaum tasawuf yang sudah terlalu jauh menyimpang kesesatannya agar kembali kepada
yang benar, jalan yang benar. Maka al-mungkiz, mungkin itu menyelamatkan minat dolal dari kesesatan. Nah, jadi ada seperti itu ya. Nah, tadi kalau sudah mencapai hakikat tidak perlu syariat lagi. Nah, sehingga dulu ada tokoh di Solo ini, tokoh tasawuf, ya, tarekat tasawuf. Saya nggak usah sebut namanya. Ya. Nah, beliau menjadi sekaligus menjadi pengasuh pesantren di kota Solo ini, dekat Pasar Kembang sana itu ya. Nah, ketika muridnya atau santrinya tanya kepada kiai tersebut, ini terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktu asar ya. Waktu asar santrinya menyaksikan kiainya itu makan dan minum. Kan asar berarti belum waktunya buka dia. Mbah Kiai panjenengan kok sampun dahar niki dereng maghrib. Maka Pak Kiainya menjawab, tak kandani yole, ilmumu urung sampai ya le. Ilmumu urung tekan. Artinya dia menganggap ilmu santrinya belum sampai kepada hakikat, baru syariat. Maka kemudian Imam Al-Ghazali, kondisi ideal yang terbaik dalam beragama itu ya pada tingkatan makrifat saja. Jadi syariat diperdalam dengan makrifat. Jadi syariat yang kita laksanakan formal-formalnya, tapi juga sekaligus memahami, mengenali hakikat dari ibadah yang kita laksanakan itu. Jadi syariatnya tetap dilaksanakan dengan mendalami substansi maksud maqasidul ibadah, maqasidul syariahnya itu. Itulah yang menurut Imam Al-Ghazali disebut sebagai ma'rifat. Jangan sampai hakikat, apalagi kalau hakikat itu dalam arti kemudian harus meninggalkan syariat. Nah, itu Pak Fakhri ya. Jadi tasawuf ada kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Maka Muhammadiyah memang jarang memakai kata tasawuf. Tapi kata tasawuf tidak diharamkan di Muhammadiyah selama masih berpegang kepada syariat tadi ya. Dengan dalil-dalil yang kuat minal Quran was sunnah. Nah, waktunya habis, tapi ada 2 pertanyaan, lebih dilanjut atau Ya dilanjut sedikit nggak apa-apa, disingkat. Ini dari Pak Kuswaji nih. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku atau sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka tabiin. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi tabiin. Apakah kita, berarti kita ya, termasuk yang tabiin ya? Nah, ini bisa. Iya, jadi kan itu Saat ini walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an itu tadi ya generasi yang ketiga itu namanya generasi yang kedua namanya tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in, berikutnya lagi tabi'ut tabi'it tabi'in, berikutnya lagi tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'in. Nah, kita ini sudah tingkat yang berapa? Tabi'ut tabi'it 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 tabi'in. Yang terpenting adalah dalam mengikuti itu secara ihsan. Ihsan itu dengan baik, benar, dan optimal dalam mengikuti. Sehingga itu tidak terbatas pada generasi tertentu. Mas Andi Rahmanto, kiai siapa namanya, saya rahasiakan saja namanya. Yang penting dulu punya pondok di dekat Pasar Kembang sana ya. Dan itu biasanya setiap bulan tertentu, terutama bulan Muharram, di sana ada haul kiai tersebut, kemudian ada manakib kiai tersebut, ada cerita-cerita unik ya. Misalnya kiai itu setiap Jumat itu Jumatannya berkah dan sebagainya. Saya kira itu. kita cukupkan dulu Ustaz ya. Cukup matur nuwun.
Baik, terima kasih Ustaz Samsul dan Bapak Ibu semuanya yang telah menyimak materi di ini, kajian fatwa-fatwa Majelis Taklim. Mudah-mudahan ya menguatkan ya keimanan kita, akidah kita menjadi akidah yang lurus sesuai dengan manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah. Baik, jangan lupa Bapak Ibu untuk presensi kehadiran dan pagi ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.